Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Selamat pagi, Bu. Semuanya? Semoga kalian sehat dan baik-baik saja ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran secara daring karena kita tidak memungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka karena pada saat pandemi ini kita harus menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita melaksanakan doa terlebih dahulu. Doa akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Doa selesai. Apakah semua hadir hari ini? Hadir, Ibu. Hadir, Ibu. Ibu akan absen ya? Iya, Ibu. Lista hadir? Hadir, Bu. Anissa? Hadir, Bu. Novita? Hadir, Ibu. Oki? Oki hadir? Oke. Dia? Hadir, Ibu. Nah, berarti semua hadir ya? Sebelum lanjut ke Hadir, materi. Bu. Hadir, Bu. Oh, iya, Oki. Bu, mohon maaf sih kurang mendukung, Bu. Oh, iya, Oki. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Iya, Bu. sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Untuk mikrofonnya semua dibuka, kita nyanyi bersama-sama. Iya, Bu. Indonesia. Air. Taruh dulu ya. Oh, belum, Bu, ya? Belum. Anjir. Tunggu dulu ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Iya, Bu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku dirinya dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita
Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, hiduplah bangsaku, negeriku, rakyatku, bangsaku, rakyatku, semuanya semuanya bangunlah, bangunlah padanya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, Indonesia merdeka, Raya, tanahku, anakku, negeriku yang negeriku kucinta. yang kucinta. Indonesia Raya, Indonesia merdeka, Raya, merdeka, hiduplah merdeka, Indonesia hiduplah Raya, Indonesia Raya. Indonesia Raya, Indonesia merdeka, Raya, merdeka, merdeka, tanahku, merdeka, tanahku, negeriku yang Indonesia Raya, kucinta. merdeka, Indonesia merdeka, Raya, merdeka, hiduplah merdeka, Indonesia Raya. hiduplah Indonesia Raya. Sudah ya anak-anak ya? Iya, Ibu. Sekarang kita akan memulai, kita akan lanjut ke materi. Di sini Ibu akan menayangkan PowerPoint ya. Nah, di sini Ibu akan membahas materi yaitu tema 8, daerah tempat tinggalku. Subtema 1, lingkungan tempat tinggalku. Pembelajaran 1. Nah, di sini Ibu akan membahas 2 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menyebutkan tokoh-tokoh pada teks cerita fiksi dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih menceritakan kembali teks cerita fiksi, siswa dapat bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi tepat, dan penuh percaya diri. Yang ketiga, dengan kegiatan mencari tahu pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan secara lisan pengertian dan ciri-ciri teks cerita fiksi. Dengan kegiatan mengamati gambar anak menarik dan mendorong ayunan, siswa dapat mengetahui pengertian gaya dan gerak dengan benar. Yang kelima, yaitu dengan berdiskusi tentang perbedaan gaya dan gerak, siswa dapat menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Yang keenam, yaitu dengan mendorong dan menarik meja, siswa dapat mempraktekkan gaya, dorongan, dan tarikan. Yang ketujuh, dengan kegiatan menulis hasil percobaan, mendorong dan menarik meja, siswa dapat menyajikan hasil percobaan tentang gaya dan gerak secara tertulis. Nah, di sini pertama Ibu akan menjelaskan materi, yaitu mata pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di sini ada contoh teks cerita fiksi. Di sini siapa yang mau membaca? Halo adik-adik. Saya, Bu. Ya, Lista. Asal mula Telaga Warna. Dahulu kala di Jawa Barat ada raja dan permaisuri yang belum dikarunia anak. Padahal mereka sudah bertahun-tahun menunggu. Akhirnya raja memutuskan untuk bertapa di hutan. Di hutan, raja terus berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Raja meminta agar segera dikaruniai anak. Doa raja pun terkabul. Permaisuri melahirkan seorang bayi perempuan. Raja dan permaisuri sangat berbahagia. Seluruh rakyat juga bersukacita menyambut kelahiran putri raja. Raja dan permaisuri sangat menyayangi putrinya. Mereka juga sangat memanjakannya. Segala keinginan putrinya dituruti. Tak terasa putri raja telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Lista. Ya, Ibu, sama-sama. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian teks cerita fiksi. Fiksi adalah sebuah prosa naratif yang sifatnya imajinasi atau karangan non-ilmiah
dari penulis dan bukaan berdasarkan kenyataan. Dengan kata lain, fiksi tidak terjadi di dunia nyata dan hanya berdasarkan imajinasi atau pikiran seseorang. Walaupun fiksi hanya imajinasi penulis, namun fiksi tetap masuk akal dan bisa mengandung kebenaran yang bisa mendramatiskan hubungan antar manusia. Nah, tadi kan Lista sudah membaca teks cerita fiksi. Nah, di dalam teks cerita fiksi tersebut, siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat pada teks cerita fiksi tersebut? Siapa yang mau menyebutkan? Saya, Bu. Saya, Bu. Halo anak-anak. Iya, Ibu. Bisa diulang Bu. pertanyaannya, Bu? Iya, Novita. Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Novita. Iya, Bu. Bisa diulang pertanyaannya? Suaranya bisa dikeraskan, Novita? Iya, Bu. Bisa diulang pertanyaannya? Siapa saja tokoh-tokoh yang terdapat pada teks cerita fiksi tersebut, Novita? Tokoh-tokoh yang ada di teks cerita fiksi tersebut ada raja, Ibu, dan permaisuri. Oh, ya, terima kasih Novita. Di sini yang Iya, Ibu. tokoh-tokoh tersebut yaitu ada raja, permaisuri, dan putri raja. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas yaitu pembelajaran IPA ya. Nah, di sini ada pengertian gaya dan gerak. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Gaya menimbulkan perubahan posisi gerak atau perubahan bentuk benda. Gaya memiliki nilai arah sehingga masuk ke dalam besaran vektor. Nah, sedangkan gerak adalah proses perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir. Sebuah benda dikatakan bergerak jika posisinya berubah. Nah, di sini apakah kalian melihat gambar yang ada di slide PowerPoint? Lihat, Bu. Halo, anak-anak. Bisa, Bu. Nah, di sini ada gambar, yaitu gambar anak yang duduk di ayunan. Nah, gambar yang pertama ini merupakan gambar apa? Gambar yang merupakan anak tersebut memberikan gaya apa? Yang gambar pertama yang ini? Tarikan, Ibu. Menarik. Kan, ya Lista. Betul. Nah, dan ini merupakan gaya dorongan ya. Dan selanjutnya, nah di sini ada gambar seseorang. Nah, yang gambar pertama itu merupakan gambar dorongan. Dan yang kedua itu merupakan gambar tarikan. Nah, menurut kalian gaya dapat berupa apa saja? Ada yang bisa menjawab? Berupa gerakan dan berupa Dia tarikan dan suaranya bisa dikeraskan. berupa tarikan dan dorongan. Ya, terima kasih ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Untuk soalnya Ibu akan share di WA group. Kalian dapat melihat soalnya terlebih dahulu ya anak-anak ya. Apakah kalian sudah melihat soal yang Ibu berikan?
Belum, Ibu, belum ada kelihatan soalnya. Ibu, sudah Ibu share di WA grup ya, Lista. Kalian dapat melihatnya di grup. Bu, Sudah, Bu. Sudah ada. Udah ya? Sudah. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kalian 15 menit untuk menjawab soal tersebut. Ya, silakan kalian jawab dulu soal yang Ibu berikan. Nanti kita bahas ya. Iya, Bu. Ibu, saya sudah selesai, Bu. Iya, dia. Siapa yang dia mau jawab pertanyaan yang nomor berapa dia? Nomor 1. Ya, silakan dia. Sebutkan pengaruh gaya terhadap benda. Ya. Yang pertama, gaya menyebabkan perubahan bentuk benda. Yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Dan yang keempat, gaya mengubah arah benda. Ya, terima kasih dia. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Yang lain, Iya, Bu. apakah sudah selesai? Selain dia, sudah, Ibu. ya Lista. Lista mau jawab yang nomor berapa, Lista? Nomor 2, Ibu. Ya, silakan Lista dijawab. Sebutkan contoh gaya yang dapat mengubah bentuk benda. Ya. Yang pertama itu kerupuk hancur karena terinjak. Yang kedua, celengan yang pecah. Yang ketiga, plastisin yang dibentuk menjadi mainan. Yang keempat, kaleng yang rusak karena terlindas ban mobil. Ya. Yang terakhir, tas yang dilipat-lipat menjadi perahu mainan atau mainan yang lainnya. Sudah, Ibu? Ya. Terima kasih Lista untuk jawabannya. Yang lainnya apakah sudah selesai? Halo anak-anak, apakah semua sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Anissa. Anissa mau menjawab yang nomor berapa? Nomor 6, Bu. Nomor 3 ya, Anissa ya. Tadi Lista itu, Ibu cuma mengasih soal sampai 5 soal ya. Ya, Bu. Ya, silakan Anissa. Soalnya Apa Anissa? soalnya nomor 3 yang mana nih, Bu? Yang sebutkan contoh gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Oh, Yang baik, itu Bu. Anissa. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu sebutkan contoh gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Ya. Contohnya yaitu bola yang menggelinding lama-lama akan diam karena gaya gesek. Dan sepeda yang sedang melaju akan berhenti saat remnya diinjak. Itu, Bu. Ya, terima kasih Anissa. Jawabannya sudah tepat. Selanjutnya, siapa yang mau menjawab? Yang nomor 4. Siapa yang mau menjawab yang nomor 4? Saya boleh, Bu. Iya, dia.
Dia suaranya bisa dikeraskan ya. Halo anak-anak. Sebutkan contoh gaya yang menyebabkan benda diam menjadi benda. Ya, Sudah terdengar Ibu? sudah dia. Mobil mogok, didorong akhirnya berpindah tempat. Meja yang mula-mula diam menjadi bergerak saat didorong. Sudah Bu. Iya dia, terima kasih. Nah, sekarang siapa yang mau menjawab pertanyaan yang terakhir ini, yang nomor 5? Selain dia, Saya, siapa Bu. yang mau menjawab lagi? Iya, Lista. Silakan, Lista. Sebutkan contoh gaya yang dapat mengubah arah benda. Yang pertama itu bola yang ditendang akan berubah arah karena ditendang pemain yang lain. Yang kedua, sepeda dapat berbelok-belok sesuai keinginan pengendara. Sudah, Ibu. Ya, Lista, terima kasih ya. Nah, Iya, Bu. jawaban kalian semuanya sudah bagus. Nah, itulah tadi Ibu memberikan soal itu mengenai gaya dan gerak ya. Nah, ada yang tahu di sini apa saja sifat gaya? Halo anak-anak. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ya sifat gaya. Nah, sifat gaya itu, gaya mampu mengubah arah gerak benda. Dan juga gaya mampu mengubah posisi benda dengan cara menggerakkan atau memindahkannya. Ya. Nah, selanjutnya yaitu gaya merupakan tarikan dan dorongan yang tepat yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan baik dalam bentuk gerak, arah maupun konstruksi geometris. Gerak sesuatu yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya atau suatu posisi yang berubah. Apakah ada yang mau bertanya mengenai materi yang telah Ibu berikan pada hari ini? Apakah ada yang kurang jelas? Sudah pas Ibu. Bisa, Bu. Sudah pas, Bu. Ya. Jika tidak ada yang bertanya, nanti untuk soal yang tadi Ibu berikan, untuk kalian jawabannya itu bisa di-share di WA grup ya. Nanti agar Ibu bisa menilai pekerjaan kalian. Apakah kalian masih mendengar suara Ibu? Masih, Ibu. Masih, Bu. Ya. Kalian sudah paham mengenai materi yang sudah Ibu berikan hari ini? Sudah paham Ibu. Ya. Sudah, Ibu. Kalau jika tidak ada yang bertanya, maka pembelajaran hari ini akan Ibu akhiri. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa kan Ibu pimpin, berdoa dimulai. Nah, doa selesai. Nah, kalian untuk pembelajaran ini sudah selesai dan kalian bisa meninggalkan Zoom meeting ini ya. Iya Bu, terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih. Iya.